Haji Hermanto dipercaya sebagai Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Provinsi Kalimantan Timur yang baru. Haji Hermanto mengatakan, sebagai mitra pemerintah, KTNA siap mendukung program swasembada pangan di Kalimantan Timur. Melalui konsultasi dan saling menukar informasi dengan langsung terjun ke lapangan untuk mencari berbagai permasalahan para petani dan nelayan. Dari informasi tersebut, sebagai wakil petani dan nelayan akan disampaikan ke pemerintah untuk dicarikan solusinya, baik dari produksi, pupuk, dan sarana-prasarana penunjang pertanian, sehingga nantinya dapat meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan para petani beserta keluarganya akan terwujud. Kalau program utama kita sesuai visi dari KTNA Kaltim adalah mencetak pengusaha petani nelayan yang mampu menciptakan lapangan kerja, dan ini tentu saja kita sinkronkan dengan program Bapak Gubernur untuk membangun kawasan pertanian yang sudah tersentrakan, dan ini tidak terlepas dari upaya untuk mencapai swasembada pangan untuk Provinsi Kalimantan Timur. Sementara Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak optimis swasembada beras untuk mendukung ketahanan pangan secara nasional akan terwujud hingga tahun 2018. Terlebih keberadaan KTNA sebagai wakil petani dan nelayan dalam programnya langsung terjun ke lapangan. Selain padi, Kaltim juga memiliki potensi perkebunan, jagung, peternakan, dan perikanan. Dan pemerintah siap mendukung kelompok tani di daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Bahasanya KTNA ini kan mitranya pemerintah daerah, ada swasembada pangan 3 tahun ke depan. Yang mudah-mudahan bisa tercapai. Dan terpenting untuk target swasembada pangan itu semua stakeholder bidang pertanian harus diikutkan. Jadi tidak hanya pemerintah, KTNA, perusahaan, pengusaha, semuanya harus ikut bertanggung jawab. Selain pelantikan kepengurusan, KTNA juga digelar Forum Petani 2015 diikuti sekitar 100 peserta. Ke-100 peserta tersebut meliputi 32 peserta dari pengelola Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan atau P4S, Ikatan Magang Jepang atau IKAMAJA 23 orang, dan kelompok wanita tani sebanyak 10 orang serta dari KTNA sebanyak 29 orang berlangsung hingga 30 April. Tim Liputan TVRI Kaltim melaporkan. Lau Kawar di Kelurahan Sungai Merdeka, Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan satu kawasan pertanian terpadu. Di atas lahan seluas 4,3 hektar, Lau Kawar dikembangkan pembibitan ikan lele, patin, nila, emas, dan gurami. Selain itu juga dikembangkan tanaman palawija dan buah-buahan serta hasil olahan makanan ikan lele seperti abon, nugget, dan lele asap. Pengelolaan lahan pertanian terpadu ini dikembangkan sejak tahun 2014 oleh salah seorang petani asal Sumatera Utara, Jumanan Tarigan. Kawasan ini oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kaltim dijadikan objek percontohan bagi para petani dan nelayan. Salah satunya pelaksanaan kegiatan Forum Tani yang sedang berlangsung saat ini mengadakan kunjungan lapangan baik dari KTNA, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S, dan kelompok tani wanita. Sophia, salah seorang peserta dari Muara Badak, menilai kawasan Lau Kawar sangat prospektif. Selain memiliki pertanian terpadu, kawasan ini sangat cocok untuk wisata. Sementara pengelolanya Jumanan Tarigan mengaku potensi pertanian di Kalimantan Timur sangat cerah, dan untuk mengembangkannya perlu dukungan semua pihak termasuk pembinaan pemerintah. Insya Allah Pak, itu sudah kami jalani, karena apalagi dengan hari ini kami melihat apa yang ada sekarang ini Pak, itu sangat memotivasi kami untuk mengembangkan di wilayah kami. Kalau di Muara Badak sendiri Pak, khususnya KTNA-nya sampai dengan hari ini Alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi program kita semua. Ya, yang pertama gini Pak ya, karena seorang petani itu kan bisa maju itu karena SDM-nya Pak.
Salah satu yang membuat petani-petani pionir, satu contoh seperti ada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Beliau selalu memberikan motivasi untuk petani-petani yang ada di Kalimantan Timur. Satu contoh seperti saya, bermodalkan uang 270.000. Kenapa bisa seperti ini? Karena sumber daya manusianya diasah oleh Badan Ketahanan Pangan, baik dari kabupaten maupun dari provinsi. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kaltim Fuad Asadin mengatakan dari hasil kunjungan lapangan ini diharapkan mampu memotivasi para petani dan nelayan di daerah lainnya. Fuad Asadin meyakinkan kepada peserta sektor pertanian ke depan mampu memberikan kesejahteraan para petani beserta keluarganya. Ya, jadi ini adalah lokasi memang untuk daerah pengembangan pertanian yang menjadi milik dari Bapak Jumanan Tarigan yang seperti kita ceritakan di awal tadi. Jadi ini adalah satu kawasan hamparan, ya. Luasnya kurang lebih berapa Pak Jumanan? Luasnya kurang lebih 10 hektar ya luasnya nih. 10 hektar, jadi tidak hanya tanaman pangan tetapi juga ada peternakan juga, ada juga perikanan. Nah, ini adalah wujud dari konsep pemerintah untuk mengembangkan pertanian itu secara terpadu. Artinya tidak hanya pangan tetapi juga keterpaduan dengan kegiatan yang lain. Selain mengadakan kunjungan di Laukawa, juga diadakan lomba keterampilan dan ketangkasan meliputi mengemas bibit ikan, okulasi tanaman buah-buahan, dan mengupas kelapa oleh Forum Tani. Tim Liputan TPRI Kaltim melaporkan. Dari 73% beras yang diproduksi Kalimantan Timur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagian didatangkan dari Kutai Kartanegara. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, walaupun lahan pertanian mengalami penyusutan, sebagian petani beralih fungsi sebagai pekerja tambang, namun masih mampu swasembada beras untuk mendukung swasembada beras Provinsi Kalimantan Timur. Staf ahli bidang pemerintahan Dr. Hewan Suryansa HM mengatakan kebijakan pemerintah kabupaten terhadap sektor pertanian dengan melakukan transformasi sumber daya alam secara bertahap. Artinya saat ini banyak masyarakat petani yang bekerja di perusahaan tambang dan sebagian masih bertahan sebagai petani. Padahal menurut Suryansa, areal pertanian dalam arti luas di daerah ini masih banyak yang potensial untuk dikembangkan. Untuk itu pemerintah kabupaten mempunyai kewajiban untuk membina para petani termasuk memberikan bantuan sarana dan prasarana penunjang pertanian. Kebijakannya yang pertama adalah kita lihat bahwa di Kutai Kartanegara itu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian. Itu sudah concern kita dari segi struktur pemerintahan. Yang kedua adalah pada tahun 2012 sudah diterbitkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 untuk pengelindungan alih fungsi lahan. Ini. Yang ketiga, menyusun program ke depan bahwa pertanian itu menjadi pokok. Program pemerintah kabupaten untuk mengoptimalkan sektor pertanian mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD setempat. Anggota DPRD Kukar, Wisdianto, mengatakan program pemerintah untuk mengoptimalkan para petani dinilai positif karena sektor pertanian mampu meningkatkan kesejahteraan para petani beserta keluarganya. Saya sebagai anggota DPRD Kutai Kartanegara, khusus saya pribadi, kebetulan saya juga dari fraksi Golkar dan masuk dalam badan anggaran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, tentunya saya sangat mendukung artinya kegiatan pengembangan usaha tani terpadu dalam rangka mencapai swasembada pangan di daerah kita. Di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini tercatat 56.000 petani tersebar di seluruh kecamatan. Sementara tahun ini akan dibuka lahan pertanian seluas 850 hektar. Tim Liputan TPRI Kaltim melaporkan. Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini menyumbang sekitar 40% kebutuhan beras masyarakat Kalimantan Timur.
Untuk mengembangkan sektor pertanian, pemerintah kabupaten mendapat dukungan dari DPRD setempat. Hal tersebut tertuang Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang perlindungan lahan pertanian yang berkesinambungan. Karena lahan pertanian di daerah ini setiap tahun terus menyusut akibat alih fungsi lahan untuk perumahan. Sementara jumlah petani semakin menurun karena banyak yang bekerja di sektor tambang. Anggota DPRD Kutai Kartanegara Wisdianto menilai pengembangan sektor pertanian mendapat perhatian serius dari DPRD. Namun perlu diingatkan pemerintah kabupaten dalam mengembangkan sektor pertanian bukan hanya di hulu, namun di hilir harus menjadi perhatian serius. Karena berdasarkan hasil kunjungan ke lapangan, banyak petani yang tersebar di kecamatan mengalami kesulitan saat panen, terutama menjual hasil panen. Kedepan industri hilirnya harus dijadikan prioritas, sehingga hasil produksi beras di kabupaten penghasil terbesar di Kaltim ini setelah Panajam Pasir Utara, para petani sawah tidak mengalami kesulitan saat memasarkan hasil panennya. Bagaimana caranya hasil panen gabah kering giling petani di Kutai Kartanegara untuk dapat diambil, ditampung. Katakanlah ada namanya subsidi hilir. Selama ini kan kita hulunya aja kita pikirin, nyetak sawah sampai panen, tapi pasca panennya belum kita perhatikan. Nah, kita pengen ada subsidi dari pemerintah untuk hilirnya, untuk pasca panennya, sehingga itu saya rasa lebih bermanfaat. Sampai saat ini jumlah petani sekitar 60.000. Tahun ini akan kembali memperluas lahan pertanian seluas 850 hektar. Tim Liputan TVRI Kaltim melaporkan. Dipanen nggak? Nah, ini varietasnya kita buat varietas ini. Nah, hujan dari malam banjir, jadi kita arahkan kemarin. Yang mana aja pertanian itu semuanya udah dibantu terjadi kita. Silakan. Ya silakan. Silakan Pak. Pak Buat dulu, Pak Buat. Langsung aja kita. Ya, nih. Saya mau ngambil Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wah, banyak. Banyak sekali. Langsung Pak Bulik. Biar ada airnya dikit. Nah, dulu. Nah, mungkin jatuh, Bang. Nih. langsung dikemas. Nih. MP akan melakukan panen ikan lele sampian, tapi namanya banyak apa? Alhamdulillah. Banyak banget. Silakan. Hardi, panen lagi. Oi. Berada di sini Pak. Baru 4 tahun dan luar biasa. Ini potensi etam, lihat diskusi. Iya. Pak Ambon. Yang besaran pada ini lagi. Budaya. Iya. Bu Asmi, kita akan lihat bibitan. Kita ada ya. Yang ini umur 25 hari setelah menetas. Belum bersama sama seperti Berapa Pak? Nah, yang ini umur 25 hari setelah menetas. 25 hari. Iya. Berarti jelas katanya. 27 hari kasih makan.
Ya. Beda makanannya Kak Pak. Beda. Ya. Kalau usus Buat mari makan dulu buat. Biar afdal. Ya, afdal. Nah, mari kita. Kita bertugas di mana-mana tapi aslinya Iya. kita ikut diptan. Ini 17 hari. Nah, kalau yang ini Pak umur 11 hari Pak. 11 hari. 11 hari baru menetas. Ini juga. Ini kita ke keterangan dulu. Kita lihat makanan yang kecil, namanya Pak. Ini dulu. Matanya nggak diangkat. Kalau tahu dia sudah keterlaluan pondok ya apa? Ada kelihatan yang Ada di sini. Bisa diangkat ya? Nah, di sini kita sering melakukan latihan-latihan dari kelompok, perorangan. Kalau di sini perlu 500 petani yang ada. Daripada tidak pernah pegang balon, jangan pegang apa namanya dibicarakan. Bahasa Inggris tuh. Ini apa sebenarnya? Kalau ini tuh pengen kita latihan. Jadi kalau dirinya dipakai sudah terlalu yang pensiun, jadi menurut kami yang pensiun diarahkan kemana? Ya alhamdulillah ya ada sangat biasa kan dimakan. Jadi kami kalau ada yang pensiun diarahkan kembali kita bantu SDM-nya. Kartanegara. Yang saya hormati Kecamatan Samboja, Bapak Camat. Bisa seperti ini. Tinggal di Kalimantan Timur. Alhamdulillah sekarang sudah seperti ini Pak, kurun waktu 4 tahun. Mungkin banyak teman-teman yang kurang bisa menerima saya. Seperti ini saya bermanfaat untuk orang lain Pak. Orang di Kalimantan Timur sebenarnya saya tersesat Pak. Kita terbang dari Sumatera kemarin. Sebenarnya saya bukan mau. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mewakili yang saya hormati lurah, yang saya hormati seluruh tamu dan undangan yang